gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash sudah mencapai 20 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash. Nah, di video kali ini ada sebuah informasi yang saya dapatkan ya teman-teman. Diinformasikan bahwa beliau sudah gagal bayar di aplikasi EasyCash sebesar 20 juta rupiah. Dan sampai saat ini itu masih aman sentosa teman-teman. Itu sudah berjalan 4 bulan gagal bayar, tapi aman-aman saja. Nah, apa sih tipsnya dan apa saja yang harus dilakukan jika gagal bayar sehingga beliau tetap aman-aman aja, tenang-tenang aja? Diinformasikan juga teman-teman, tipsnya yaitu cukup simpel ya. Jadi beliau itu nggak mau keganggu dengan urusan DC atau debt collector yang terus-menerus menagih. Jadi beliau itu berpikir semua nomor ataupun mungkin beliau itu menonaktifkan. Jadi intinya beliau itu nggak mau ngangkat, nggak mau balas WA, udah biarin begitu aja. Tapi sudah berjalan 4 bulan, ini masih belum ada DC yang datang ke rumah beliau. Ini yang harus kalian sadari, bahwa sebenarnya membuat diri kalian ini menjadi panik, membuat diri teman-teman itu resah, itu adalah diri kalian atau diri teman-teman sendiri. So buat teman-teman yang saat ini galbay, tidak perlu panik, nggak perlu takut. Teman-teman lakuin aja seperti biasa, aktivitas seperti biasa, bekerja. Kemudian teman-teman itu sambil bekerja, teman-teman nanti sedikit demi sedikit teman-teman mengumpulkan uang untuk bisa melunasi tagihan di aplikasi pinjaman online EasyCash. Jika memang teman-teman itu pernah didatangi DC oleh EasyCash, teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Masalah atau istilah pinjol data busuk bisa cair. Ya mungkin sebagian besar teman-teman itu akan bertanya-tanya, maksud data busuk itu bisa cair, maksudnya itu adalah data teman-teman ketika teman-teman sudah pernah galbay di aplikasi pinjol si A atau si B, maka itu sudah dipastikan dalam tanda kutip adalah data busuknya. Nah, itu mungkin akan ada pertanyaan lainnya. Ketika ada data busuk itu bisa cair, itu kan datanya sudah di blacklist oleh Slick OJK dan lain sebagainya, maka tidak bisa meminjam di tempat lain ya teman-teman, atau pasti auto ditolak atau otomatis ditolak ketika teman-teman mengajukan pinjaman. Cuman kenapa kok ada beberapa aplikasi pinjaman online yang datanya itu sudah jelek seperti tadi, tapi masih bisa mencairkan uang? Oke, di sini ada beberapa faktor yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah faktor di mana data itu mungkin memang masih belum terintegrasi ya antara aplikasi pinjaman online dan OJK, sehingga data-data orang yang galbay itu OJK sendiri mungkin tidak pernah tahu. OJK juga pernah bilang bahwasannya kelemahan sistem saat ini adalah data orang-orang yang gagal bayar itu belum terintegrasi secara langsung kepada sistem yang ada di OJK ini, dimana pengennya OJK sih semua data itu terintegrasi. Jadi misalnya orang yang galbay di pinjol aku laku itu sudah pasti tidak bisa digunakan atau meminjam uang di aplikasi pinjaman online kredit pintar. Contohnya seperti itu ya. Nah, inilah yang sedang diperjuangkan oleh OJK. Jadi sebenarnya ini merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para oknum pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang yang sudah galbay dikasih pencairan dana lagi, nah ini kan akan membuat hutang mereka itu semakin membesar, semakin membengkak, dan itulah sebenarnya yang melatar belakangi bahwasannya kenapa kok ada istilah pinjol yang bisa mencairkan dananya. OJK membocorkan ada 135 pinjaman online ilegal yang ditunjuk, dan ini juga merupakan aduan-aduan dari para nasabah yang gagal bayar di pinjol legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kembali terkait banyaknya aplikasi pinjaman online ilegal yang ditutup oleh OJK. Jadi ini merupakan sebuah berita bagus bahwasannya OJK tidak tinggal diam. OJK bergerak terkait masalah pinjol ilegal, yang mana untuk teman-teman yang saat ini yang mungkin gagal bayar di pinjol legal, ini merupakan momentum yang luar biasa bagi teman-teman. Dan siapa tahu nih teman-teman, list dari pinjol ilegal yang bermasalah dengan
teman-teman termasuk di sana, sehingga teman-teman itu bebas dari gangguan pinjol ilegal tersebut. Nah, di sini disebutkan ya teman-teman bahwa ada 135 pinjol ilegal yang ditutup. Itu berdasarkan dari pengaduan nasabah. Nah, di sini ada beberapa acuan ya teman-teman atau permintaan blokir dari masyarakat itu seperti ancaman penyebaran data pribadi, kemudian cara penagihannya itu ke seluruh kontak di HP. Selanjutnya, diantaranya entitas yang paling banyak diadukan adalah Uang Pintar dengan 17 aduan. Disusul dengan Dana-Dana dan Pinjam Dompet dengan masing-masing mendapatkan 11 pengaduan. Kemudian ada Kredit Berlian yang memperoleh 10 pengaduan dan Rupiah Kilat sebanyak 9 pengaduan. Jadi jika teman-teman salah satunya sempat mengajukan pinjol di sini, maka otomatis utang teman-teman itu akan lunas dan teman-teman bisa terbebas dari hutang pinjol tersebut. Cuman biasanya pinjol ilegal itu kan mati 1 tembus 1000. Ya memang agak sulit ya teman-teman untuk memberantas pinjol ilegal seperti ini. Jadi dibutuhkan peran penting dari masyarakat yang mengadukan nih kepada OJK seperti ini, sehingga OJK bisa mengetahui terkait pinjol ilegal tersebut. Sekian dulu di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.